Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang tiang hormati, tiang muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus kepala desa kita, kepala desa Aik-Bual. Nah, betul namanya Aik-Bual ya. Bapak Junaidi, kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga, hadir di tengah-tengah kita pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Habib Ziyadi Thahir MPD, kemudian juga para tokoh masyarakat, tokoh adat, takmir masjid, ina amak tiang, adik-adik semua, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita. Nah, pertama yang ingin tiang sampaikan adalah tiang berbahagia karena apa, Bapak dan Ibu semua, tiang bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ini mungkin baru pertama kali tiang kesini ya. Nah, sebelumnya tiang pernah kesini tetapi di masjid yang satuan, yang kayu, banyak dari kayu itu. Masjid apa namanya? Bual, ya, Masjid Bual. Unik masjidnya. Ya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Dan tadi tiang juga bersyukur, salah satu dari isi acara kita adalah menyantuni anak yatim. Kalau misalkan tiang pelungguh tebegita lek dalam hadis, sebenarnya tiang berharap dek sekedar nyantunin anak yatim doang. Lagu apa? Tiang berharap kita bisa usap kepalanya satu-satu. Kumbekna Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena di dalam hadis banyak sekali diriwayatkan mun tengosap otakna ya buluna kana yatim niki lebutangna atente. Mungkin ara ita si keras atente, si bebel atente mungkin ya. Nah, mun taosap otak anak yatim niki lembutangna atente oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah kita ngosap kepalanya anak yatim. No, ajaib kepalanya anak yatim niki. Taosap-osap luwe fadilahna. Luwe keutamaannya. Yang kedua, kalau kita osap kepalanya nanti dosa kita genetri sesuai dengan jumlah rambut si taosap. Kan luwe buluna kana yatim kan, apalagi si mama. Mun taosap sekali sebanyak rambutnya yang terusap, segitulah dosanya akan berguguran kita yang ngusap niki. Nah, makanya kita harapkan sebenarnya tidak hanya menyantuni, tapi kalau bisa kita usap kepalanya. Nah, dan tidak hanya itu, bahkan ada dikatakan bahwa akan meningkatkan derajat kita juga dalam hadis niki. Nah, ala kulli hal Bapak dan Ibu sekalian, bahwa mengusap kepala anak yatim itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka,
dan itu adalah anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua yang ingin Tiang sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi alhamdulillah qori kita suaranya bagus. Ya. Siapa nama qori kita? Syahman, ya. Alumni Ma'had. Oh, Masya Allah, suaranya kalau bahasanya orang Mesir itu as-saut minas sama katanya, suara dari langit, ya. Saking indahnya. Nah, dibacakan oleh qori kita tadi, apa katanya qori kita? Apa kata beliau? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Nah, ternyata mungkin sering tiang pelungguh tebedenger tujuan tebepuasa niki kan la'allakum takun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lagu si kerang telupaang niki la'allakum tashkurun, terjadi dengan si bersyukur. Jadi kalau kita lihat yang dibacakan sama qori kita itu kan ayat tentang puasa niki, surat Al-Baqarah dari ayat 183 kalau tiang tidak salah sampai 187, itu semua berbicara tentang puasa. Dan kata-kata la'allakum, apa la'allakum itu? Itu harfu taroji. Harfu taroji itu maksudnya harapan yang ingin kita capai, tujuan si gentep aning. Mbe aning tegen tujuan te puasa niki. Nah, la'allakum taroji, harapan kita seperti apa? Itu dua. Yang pertama tatakun, yang kedua tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jadi ternyata umat-umat si lae zaman dahulu sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata kalau disuruh bersyukur sama Allah taala berpuasa mereka. Jarina mun nemele bersyukur berpuasa ya. Mun ita kan misal temu rizki ita bersyukur apa gawe teh? Kadang-kadang ita makan-makan ya, bakar ayam atau apa makan pelecing ya. Makan apa pelecing ayam dan lain sebagainya. Tetapi kalau umat-umat terdahulu ataupun yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mun temele bersyukur niki salah satu caranya adalah berpuasa. Buktinya apa? Nabi Musa alaihi salam ketika itu tepalek si Fir'aun, kemudian sudah dalam keadaan terdesak, denara langana juluna laut mudina Fir'aun. Akhirnya apa? Apa katanya Nabi Musa alaihi salam? Inna ma'iya rabbi sayahdin, aku berdoa aku Tuhan, ia gan ngembeng hidayah anang aku, sehingga apa di belah laut itu bisa dia nyebrang lewat laut sampai akhirnya selamat dari Fir'aun berkat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya niki bersyukur atas hidayah terselamatang langan Fir'aun niki, tersuruh ia berpuasa 40 jelo. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailah, 40 jelo. Ini karena bersyukur atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh si kedua, Siti Maryam. Nah, tahu pelunggu semua Siti Maryam kan? Ibu-ibu tahu Siti Maryam? Siti Maryam niki ibunya Nabi Isa alaihi salam. Siti Maryam niki kan mengandung Nabi Isa tanpa melalui bapak denara semamakna. Tiba-tiba ngandung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya apa? Kah mun tegita arak dengan nina selun-selun ngandung kan wah be suuzon itu kan. Betul ibu-ibu, bapak-bapak be suuzon itu. Begitu juga di zaman itu. Tecemooh sampai-sampai mengasingkan diri Siti Maryam niki. Karena mengasingkan diri dengan keadaan hamil si bele, manjuran hamil bele niki berat ibu-ibu nggih, ibu-ibu yang pernah merasakan ngombe idapna hamil berat.
Dek man hamil doang nganak malik, ya kan? Lagu deman dia katanya. Nah, saking beratnya ya. Akhirnya apa? Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di bawah pohon korma. Wah jauh langan masyarakat, dinulak tetuleng pas melahirkan. Kemudian lapar, haus di tengah padang pasir di bawah pohon korma berteduh. Sampai-sampai saking putus asana Siti Maryam niki apa katanya? Ya laitani mitu qabla hadza, katanya dalam surat Maryam itu. Ya Allah, seandainya aku mati wah sebelum kejadian ini. Artinya saking beratnya cobaannya niki, wah hamil beli leka le tengah-tengah gurun pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sampai-sampai bilang, seandainya aku mati wah sebelum ini, katanya Siti Maryam. Tapi apa Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Siti Maryam. Hidayahnya apa petunjuknya? Tenang, lek bawa pohon korma niki ara ai geneng elek. Ngelek bahasa Anda? Nah, ara ai geneng elek. Pohon korma ini Anda munte goncang, tegoyang, genetri buah nasi manis-manis. Akhirnya mendapatkan teri bahasa Pelunggu kan? Ya. Akhirnya mendapatkan hidayah tersebut, gawe na si Siti Maryam, goncang na. Kemudian minum juga dari bawah pohon kurma niki. Hilanglah dahaga, hilanglah laparna niki Siti Maryam. Nah, karena Siti Maryam bersyukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Siti Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar untuk berpuasa ya semata-mata lirrahman, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jarina sina bersyukur atas hidayah niki, langsung Siti Maryam mengatakan, ya udah kalau gitu saya mau puasa. Nah, jarina munta bersyukur, salah satu cara utamanya adalah berpuasa. Nah, begitu juga tiang pelungguh kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelungguh niki tewajibang puasa kumbekna karena ita bersyukur wah tebeng nikmat Al-Qur'an. Coba pelungguh bayangkan, Al-Quran niki iya sing ngubah umat manusia. Mundenara Al-Quran niki petunjuk kita, mundenara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam teutus le bulan Ramadan, sang mungkin wah le julun pohon nino tau mengening-ening. Mungkin pohon itu kita sembah, atau mungkin apa yang kita sembah, matahari kita lihat, matahari kita sembah, bulan kita lihat, bulan kita sembah. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, berkat adanya hidayah Al-Quran, ya ampun harus tersyukuri sebesar-besarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Jadi intinya kita bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kedua yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua. Nah, yang ketiga yang ingin Tiang sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa alhamdulillah kita sudah masuk ke malam berapa sekarang? Malam 21 Ramadan. Nah, sudah masuk Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir. Nah, karena wah karing semendak Ramadan niki, dende sampai ita sia-siaang iya si karing semendak niki, dende sampai sia-siaang. Kenapa? Karena dalam hadis ya riwayat Tirmizi dikatakan bahwa ita si nya-nyaang Ramadan jauh ita langan Allah Subhanahu wa taala. Ita si nya-nyaang Ramadan jauh ita langan Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki mengatakan apa? Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Jadi pernah suatu ketika baginda Rasul niki gena taek lek mimbar. Ya taek lek mimbar. Faqala
amin, amin, amin. Ngucap amin 3 kali baginda Rasul tiba-tiba pas gena tae lek mimbar. Nah, mimbar niki mungkin seperti niki, panggung niki tempat kita berbicara. Ya. Nah, amin, amin, amin. Bengak para sahabat. Para sahabat mengatakan apa? Ya Rasulullah, sa'idta, ya sa'idtal mimbar, wa qulta amin, amin, amin. Kamu ya Rasulullah, engkau naik ke mimbar terus engkau bilang amin, amin, amin. Kenapa ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, anna Jibril alaihi salam, sesungguhnya Jibril alaihi salam atani, datang kepadaku. Faqala, lalu Jibril mengatakan, apa kata Jibril? Man adraka syahr Ramadan walam yughfar lahu, sei sindait bulan Ramadan lagu ndekna mau ampunan Allah Ta'ala, ndekna berusaha semaksimal mungkin mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadakhalan nar, kemudian ternyata di hari akhir era ia taman neraka. Dia cukup amalnya untuk nolong dia. Fa'aba'adahullah, maka Allah akan jauh dari dia. Artinya apa? Kemudian apa kata malaikat Jibril? Kul amin, katakan amin ya Rasulullah. Amin, kata baginda Rasul. Jarina ketika sedang katakan amin yang pertama niki, maksudnya adalah mengaminkan ucapan Jibril. Munara ita si dait bulan Ramadan, lagu ndek temaksimalang bulan Ramadan niki, masuk kita ke dalam aminnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat-sangat rugi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ita muntawah tama lek bulan Ramadan niki, potensi ita genjari dengan si 0 dosana. Kanja manusia niki mahalul khata wa nisyan nggih. Tempatnya salah dosa Bapak Ibu nggih, tempatnya lupa, tempatnya salah. Tetapi ketika sudah masuk bulan Ramadan, iampo penghujung bulan Ramadan niki ta aranang Idul Fitri. Karena apa? Muntawah sampai akhir Ramadan diharapkan itu selapuan menjadi orang-orang si fitri. Fitri niki kenana bersih. Artinya tidak ada dosa sama sekali. Nah, salah satu caranya apa Bapak Ibu sekalian agan temau derajat fitri niki? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Si menghidupkan malam bulan Ramadan imanan wahtisaban, maka dia akan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, gana tahapus lapu dosa-dosana. Semua dosa-dosanya akan dihapus yang telah lalu. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, ita biasa ita le Lombok niki tarawih ya. Tadi kan pelungguh bertarawih di sini ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, tapi tidak hanya itu. Tiang menyarankan kepada kita semua tidak sekedar tarawih. Biasanya jarak tarawih niki kan witir ya kan. Setelah witir kadang-kadang takut-takutan ya, kanggu kita tahajud tependi. Ada yang seperti itu? Ada sing ngidap ngeno. Jari menghidupkan malam Ramadan niki Bapak Ibu sekalian, ndek teu sekedar salat tarawih saja. Lamun ita di Mesir niki Bapak Ibu sekalian, tiang cerita sedikit. Biasana di Mesir niki ia sembahyang tarawih sampai jam 12. Sampai jam 12. Karena biasanya satu malam niki 1 juz, dan itu secara tartil dengan berbagai macam qiraat. Nah, seandainya muna sampai jam 12 imam teh ngumbe kira-kira ibu-ibu. Mun sampai jam 12 imam teh ngumbe ibu-ibu. Ya. Bilih nule. Nah, artinya apa? Saking melena maksimalang
siaran tarawih niki. Tidak hanya itu, lamun wah jam 2 tiba-tiba kalau sudah jam 2 kumpul dengan Malik. Jarina ule arak 2 jam doang. Sekedar sahur atau sekedar menunaikan hajatnya 2 jam doang. Kemudian tulak Malik sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud sampai menjelang sahur. Artinya apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada 10 malam terakhir niki ndek sekedar malik ya ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui kita sholat tarawih, tetapi juga bisa melalui sholat tahajud. Adapun kalau misalkan ita wah witir pas tarawih, ndak takut, sila pelungguh tahajud langsung. Yuh kanja akhir sholatikum billail witron, katanya kan dalam hadis niki. Sholat terakhir dalam malam niki adalah witir. Dia ngumbe-ngumbe. Karena apa? Sifatnya adalah al-amru lin nadab atau mustahab ya. Jadi anjuran witir niki sebagai sholat terakhir kita. Adapun misalkan dalam kondisi tertentu ita witir lagu ternyata kita mau tahajud, ndekna masalah. Jadi ndak takut, karena pernah tiang di beberapa tempat ada masyarakat yang bertanya, kanggo kita sembahyang tahajud muntawah witir katanya. Nah, alhamdulillah wa syukurlah. Maka apa? Jangan sampai kita termasuk golongan yang pertama niki. Jadi orang yang ketika dapat bulan Ramadan tapi disia-siakan. Nah, ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu ketika datang bulan Ramadan dendek setengah angen ya. Angen bahasa Anda kan? Ya, perasaan, setengah perasaan minaang keluarganda bebuka. Ya. Karena apa? Lamun misalkan ibu-ibu meriap kan ya bahasa kita, meriap, nyiapkan buka untuk keluarga kita, jangan dianggap remeh. Coba, lek sekek bale biasa pira luwek dengana? Kadang-kadang 4, 5 ya. Kalau pelungguh buatkan buka puasa untuk 5 orang, pas pelungguh berbuka mau pelungguh pahala 5 dengan sekaligus. Nah, alhamdulillah. Syaratnya seke. Pelungguh ndek kanggo gremon. Ya. Artinya apa? Ikhlas. Man fatara shaiman falahu ajru shaim misla ajru shaim wala yanqus min ajri shaim syai'an. Au kamakol, sei si ngembeng dengan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut dan tidak terkurangin endah dengan si berpuasa niki pahalana. Coba, dendek teremehang ibu-ibu daka nalek pawon, ya sekedar meriap, mau pelungguh pahala puasa sampai sekumbe luwe anggota keluarga, muna 5. Coba, Alhamdulillah. Makanya apa? Bulan Ramadan niki tempatnya kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kalau tiang jadi teringat ya. Ada guru tiang di Mesir namanya Syekh Usamah Al-Azhari ya. Beliau niki pernah tiang hadir di suatu kesempatan acara halaqah di bulan Ramadan. Beliau memberikan pesan, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan. Beliau memberikan pesan, ada 4, kata beliau. Yang pertama adalah taklilul manam, tersekedian tindo. Yuh, kanjo itu terpuasa kan pahala itu tindo katanya kan. Nah, kita sedikitkan tidur. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sedikitkan tidur niki bukan berarti ita ndek tertindo terus kelema telemes. Aduh ndek kulit tindo semalaman lemes ita. Ndek najari begawean. Apa pegawaian pelungguh? Apa pegawaian kita di sini biasa? Ngawis.
Berarti sapi sama kambing ya? Ternak. Nggih. Peternak sapi, kambing. Nah, sedikitkan tidur katanya beliau supaya kita bisa maksimalkan. Yang kedua adalah taklilul kalam, tersekedian ngeraos. Dende ita munwah mulai 10 akhir bulan Ramadan seleken tepacu begosip ya. Ay, rere doang ibu-ibu. Papah gosip je rere doang ibu-ibu bengak tiang. Dende terseleke pacu begosip. Karena apa? Salah satu cara kita memaksimalkan puasa niki seperti Siti Maryam. Seperti Siti Maryam, caranya adalah tersekedian ngeraos. Nggih, syukran. Tersekedian ngeraos. Makanya ayat yang tadi ketika mengatakan inni nazartu lirrahmani saum, aku bernazar untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan ukallimal yauma insia, katanya ayat tersebut. Dan aku ndekku gen ngeraos aning dengan. Walaupun orang itu banyak yang sedang berbicara. Artinya ndek nula si luwek lalok ngeraos, ndekna sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, lagu endah puasa ngeraos. Begitu. Taklilul kalam. Karena ibu-ibu lamun masalah ngeraosan dengan niki ibu-ibu nggih. Akhirnya niki enggak 2 doang. Dekna gen lebih langan itu. 2 doang. Lamun apa si teraosang niki kena gibah jarina. Lagu mun apa si teraosang niki salah fitnah jarina. Nah, apa pelungguh pilihan? Darah. Ya. Nah, artinya apa ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita sedikitkan ucapan kita ya ketika sudah akhir. Kemudian juga taklilul kalam, taklilul manam, taklilul akal. Ya, kita sedikitkan makan kita. Jangan sampai gara-gara buka puasa yang banyak, ia mina ita ngantok pas tarawih, ia mina ita kembung pas tarawih. Jarinan dek semangat. Kemudian yang terakhir adalah naltamis lailatul qadar bizikri wad du'a. Katanya beliau, kita jemput lailatul qadar dengan zikir dan juga dengan doa. Jadi lailatul qadar niki Bapak Ibu sekalian memang sudah dipersiapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya niki berasal dari kecemburuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umat-umat silae niki belu-belu umurna. Bahkan kayak misalkan Nabi Nuh alaihissalam, ada yang mengatakan 900-an tahun, ada yang mengatakan sampai ribuan tahun. Nabi Adam sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Belu-belu umurna. Baginda Rasul mengatakan apa? Nabi-nabi terdahulu beli kesempatannya ibadah. Lamun ita aja ara 60 tahun. Rata-rata umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 tahun. Mun wah tama 60 tahun wah mulai encok hidap tekan. Wah mulai. Ya. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ya Lailatul Qadar bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu malam sama dengan 1000 bulan. Makna 1000 bulan niki Bapak Ibu sekalian ternyata ada 2 pendapat para ulama terkait maknanya. Ada yang pertama menggunakan makna zahir, artinya memang tentu si seke malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Si kedua bahwa si seke Lailatul Qadar niki Bapak Ibu sekalian itu tidak terhingga nilainya. Jarina dengan Arab lae lamun nemele nyebut sesuatu si luwe biasa menggunakan kata alf. Kata alf ya atau 1000. Khairum min alfi syahr kan. Nah, kata 1000 itu yang dipakai menunjukkan suatu si luwe. Coba contoh mun tegita hizib. Apa katanya di hizib?
wa bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu menunjukkan yang banyak, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya, tak terhingga. Itu kalau secara balaghah bahasa Arabnya orang dulu. Jadinya apa? Lailatul Qadar niki lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya daripada bulan yang sangat banyak yang tidak bisa terhitung oleh akal manusia. Jadinya diucapkanlah dengan kata alf, gitu bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Sehingga apa? Maka Lailatul Qadar niki ya sebaiknya, dan juga kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa memang banyak ulama-ulama yang merumuskan. Salah satunya kayak Imam Ghazali ya, dan imam-imam yang lain ya, para ulama merumuskan malam sekian Lailatul Qadar, malam sekian Lailatul Qadar katanya. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang beda malam Ramadannya di setiap belahan dunia. Coba di sini mungkin malam ganjil, tetapi kalau di sana di belahan Amerika yang mana sekarang masih siang, mungkin deneman ganjil, mungkin masih genap. Artinya apa? Di dalam satu lingkaran bumi niki dekna selapuna ganjil seke Ramadan tidak semuanya Ramadan niki ganjil. Ada separuh dia sedang ganjil, yang separuh lagi masih genap. Udah tanggal 21, yang lain masih tanggal 20. Artinya apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Lamun temele mete ngejer Lailatul Qadar dende tepilen-pilen kelemna. Aduh ini kelem genap. Aduh teman tuh TV wah katanya. Tetokol-tokol wah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yang pertama adalah kita manfaatkan bulan Ramadan niki. Kemudian yang kedua, jadi baginda Rasul niki ketika naik mimbar 3 kali dia bilang amin. Amin yang kedua dikatakan bahwa Jibril mengatakan man adara ya walidaihi au ahada umma, barang siapa yang masih bisa menemukan orang tuanya masih yang dait dengan toakna. Ndak kemalaman niki? Masih? Serius. Masih tapi ibu-ibu wah ngremon ibu-ibu ya. Tiang selesaikan hadis ini nih. Hadis niki dulu nggih. Jadi hadis niki ada 3 macam ya. Jadi ketika itu Jibril mengatakan apa? Man adra walidaihi au ahadahuma si masin dait dengan toakna walam yaburru huma, dan dia belum melakukan kebaikan kepada keduanya, famata fadakhalan nar fa abadahullah, kemudian belum gawe kebagusan aning kedua dengan toakna, wah kedung ya mati. Sudah kedung meninggal. Setelah meninggal ternyata ditakdirkan masuk neraka. Maka Allah akan menjauhinya. Artinya jauh ilangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ketika naik tangga kedua, amin katanya. No, aminangna. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena muntegita si aran dengan toa niki ya bersyukur itu muntemai si ara dengan toa ta. Di dalam ayat Al-Qur'an mungkin sering pelungguh lihat la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Setelah perintah jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung perintahna wabil walidaini ihsana. Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Lamun tegita penjelasan ulama dan para mufassir, apa penjelasannya? Singana dengan tawakta kanca Allah Subhanahu wa taala ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama sumber ta'ara di dunia. Yang menciptakan kita secara hakiki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Si nyiptaan ita secara majazi di dunia sai dengan tawakta. Si jariang ita di dunia sai dengan tawakta. Maka apa?
Bapak Ibu sekalian, yang paling utama di dalam dunia ini adalah si dua ino. Tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak durhaka kepada kedua orang tua. Dan hadis yang ketiga niki Bapak Ibu sekalian ya, bagian yang ketiga, amin yang ketiga dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man zukirtu indahu, indak ya, atau indahu walam yusalli alaik, kemudian orang itu tidak berselawat kepadamu, saya si lamun tersebut aran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus ndek nulak berselawat kepada beliau, fadakhalan nar katanya, kemudian nanti di hari akhir ternyata dia masuk ke neraka, fa abadahullah, maka Allah akan jauh dari pertolongannya. Dia milih nolong ke bahasa teh jama-jama. Fa'abadahullah. Kul amin, amin kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, istimewanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Ramadan tahun ini, ya, Ramadan kita tahun ini itu dekna sekedar mulia karena puasanya, dekna sekedar mulia karena Al-Qur'annya, tetapi juga mulia karena Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, arak pelunggu si bengak, yo dek ke bulan Rabiul Awal te Maulid. Kan sebulan Ramadan sebutnya Maulid. Ternyata kalau kita lihat dalam kalender miladiah, ya baginda Rasul niki lahir di Rabiul Awal dan juga secara miladiahnya lahir di bulan April, yaitu sekarang, bulan April. Jadi apa Bapak Ibu sekalian, salah satu amalan kita yang terbaik adalah juga kita perbanyak selawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa di Ramadan tahun ini ada keunikan, kita bisa mengejar syafaat pertolongan dari dua hal. Pertama dari Al-Quran, syafaatul Quran, yang kedua adalah syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita butuh syafaat Bapak Ibu sekalian? Kan tiang pelungguh niki dalam sehari mungkin si ditulak ngisi si tinduk mungkin hanya sekedar pira jam, 12-16 jam mungkin ya, yang kita itu tidak tidur. Kemudian di antara itu sekedi amal ibadah teh. Wah, amal ibadah teh sekedi mun teu ikhlas maling gawe Dina sekedar sekedi mun teu ikhlas malik. Setelah itu kalau Allah Subhanahu wa taala milih nerima ita amal teh niki, wah amal teh sekedi mun teu ikhlas, kemudian kalau Allah mau terima amalan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam saja ketika selesai beramal bangun Ka'bah niki kan doa yangna amalna akan diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sehingga apa? Mun teu sekedar bermodal amal Bapak Ibu sekalian, sang masih ringan timbangan niki. Maka apa? Itulah perlunya kita syafaat. Baik itu syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun juga syafaat Al-Qur'an. Syafaat Al-Qur'an nanti di akhirat, ibu-ibu bapak-bapak, tingkatan tele akhirat niki ya, kedudukan kita di akhirat niki sesuai dengan sebanyak apa pelungguh baca Al-Quran le dunia. Salah satu si ngukur, mbe tahu tele akhirat, surga si tingkatan kepira, itu adalah sesuai dengan banyaknya Al-Quran yang kita baca di dunia. Dalam hadis Tirmizi itu kan dijelaskan, baginda Rasul mengatakan apa? Yuqalu li sahibil Qur'an, nanti akan di akhir akhirat ya, para malaikat itu akan berkata kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, Iqra wartaki waratil kama kunta turatilu fid dunya, baca Al-Quran niki, kemudian naik taek adeng-adeng, waratil bacanya secara tartil sebagaimana kalian membaca Al-Quran secara tartil di dunia. Jarina muntek gambarang mungkin ita gentes suruh taek marak tangga ya. Loteng bahasa Sunda? Loteng ya, tangga.
Tangga ini nggak paham lah, pelungguh tangga ya, tangga masjid, tangga. Nah, jarina tesuruh ia jemaah baca Al-Quran sambil naik tangga niki satu persatu. Sampai sebanyak apa dia dulu baca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan kita sesuai dengan akhir ayat kita baca. Jarina apa? Salah satu caranya adalah mencari syafaat Al-Quran. Muntele luwe baca Al-Quran, iya lemak gan nulung ita taik tangga niki. Sang mungkin kita na'udzubillah min zalik ditakdirkan berada di atau mungkin menyicipi nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah min zalik wa iyazubillah min zalik ya. Tapi berkat Al-Quran, syafaatul Quran itu taik tangga niki adeng-adeng. Sampai sugu langan neraka, sampai kita mungkin termasuk dalam kelompok yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah wa syukurillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya. Mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat yang sampaikan. Sudah lumayan niki 10:30. Lanjut? Lanjut? Nah, inilah karing sejam kata ibu-ibu. Ceket ya gombal ibu-ibu nggih. Karing sejam katanya. Nah, lalu lupa katanya. Ya. Nah, intinya mungkin itu saja Bapak Ibu nggih, biar ndek terlupa. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di silaturahmi selanjutnya nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, inti dari apa yang tiang sampaikan adalah berdasarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui imam ya, riwayatnya Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad, itu adalah bahwa dendek sampai terlupa telu hal. Yang pertama adalah memaksimalkan bulan Ramadan, si kedua adalah kita berlaku baik kepada kedua orang tua kita mun masih hayat. Ia salah satu jihad teh. Kan ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul, bagaimana saya ingin berjihad katanya. Kamu punya orang tua? Punya. Itu tempatmu berjihad. Dengan toa teh jadi pahala jihad teh. Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan usaha-usaha kita meraih Lailatul Qadar ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan terdait Lailatul Qadar niki. Amin amin ya rabbal alamin. Apa ciri-cirinya Lailatul Qadar niki Bapak Ibu sekalian? Di beberapa kitab yang tiang pernah baca adalah ciri-cirinya mun pagi niki dena terlalu terik panasnya ketika pagi. Paginan dena terlalu terik panasnya. Kemudian juga ada orang yang kadang-kadang dia merasa seperti sebentar itu kayak terbalik dunia sebentar. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus juga rasanya itu kayak yang ketiga, hujan turun tapi lagu dina deras lalu rintik-rintik. Adem kah? Tinulek si keras dina mara hujan si pakai guntur teker ya. Guntur teker bahasa Anda? Ya, dina hujan si. Tapi itu adalah ikhtiar saja. Yang tahu hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Si tahu piran tetu-tetuna terjadi Lailatul Qadar niki. Nah, mungkin hanya ini dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalan Bapak Ibu nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.